Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ajeng Suci Maharani dari Pajak 24A NPM 2406440950. Pada video kali ini aku akan kasih tahu kalian cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi dengan profesi NPPN. Sama seperti video sebelumnya, aku akan mengasih tahu informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Cortex. Untuk keamanan data Cortex dapat diakses oleh pihak yang berwenang, yang hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga. Sebelum masuk ke simulator Cortex, kita akan terlebih dahulu daftar di website DJP Online dengan memasukkan NPWP dan juga kata sandi. Setelah itu, kita akan mendapatkan email verifikasi untuk masuk. Setelah kita masuk, kita akan klik daftar simulasi Cortex. Jika sudah, akan ada tulisan telah kekirim ke email. Lalu DJP akan mengirimkan email berupa password dan juga username untuk kita masuk ke simulator Cortex. Lalu kita masuk ke simulasi Cortex dengan memasukkan username, password, dan captcha yang telah dikirim melalui email. Setelah masuk, lalu klik surat pemberitahuan SPT, lalu klik buat komset SPT. Nah, sebelum itu kita pilih jenis pajak PPh orang pribadi dengan jenis SPT. Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan periode pajak Januari sampai dengan Desember. Tampilan SPT yang sudah dibuat dengan lampiran SPT induk dan lampiran 1, kita isi sesuai apa yang tertera dalam halaman induk. Lalu, pilih 1A dengan klik ya jika wajib pajak menerima penghasilan dalam negeri dengan kegiatan usaha bebas. Jika seorang wajib pajak dengan usaha bebas, maka pilih yes pada bagian 1B1 dan yang memperoleh penghasilan orang pribadi dan NPPN. Jika menghitung dalam skema perhitungan neto atau NPPN, maka input pada poin 1B2 dan 1B3 sesuai tampilan di layar. Lalu, masuk lampiran 3B untuk mengisi detail penghasilan dari kegiatan profesi atau penghasilan dari kegiatan pekerja bebas yang diperoleh selama 1 tahun. Dan klik edit jika masih ada yang harus dibenerin dan add daftar pendaftaran baru dan klik save apabila sudah selesai. Jika sudah berhasil terinput, akan muncul pada lampiran 3B bagian C. Setelah itu, penghasilan norma penghasilan neto pada bagian 3B akan berubah pada lampiran 3A4 dan isi tarif normal. Dan sistem akan menghitung penghasilan neto. Perhitungan yang berhasil akan terinput pada lampiran 3A4 bagian A. Lalu, kembali ke induk untuk melengkapi bagian C dengan mengisi PTKP dan komponen lainnya bila ada. Lalu melengkapi bagian D dengan memilih no pada no A 10A dan D apabila tidak memiliki bukti potong dari pemberi kerja, tidak terdapat kredit pajak luar negeri, dan jumlah PPh terutang yang masih harus dibayar akan muncul di bagian E.11C. Lalu selanjutnya kita akan melengkapi induk bagian I yang tersedia adalah F, G, dan H dengan apabila bagian F terdapat SPT pembetulan, bagian G apabila status SPT lebih bayar, dan bagian H apabila terdapat angsuran PPh pasal 25. Lengkapi bagian I apabila memiliki kewajiban atau utang pada akhir pajak, pilih yes pada poin 14B dan silakan isi detail pada lampiran 1 bagian B dan lengkapi jika ada penghasilan final. Lalu, kita kembali ke lampiran 1 bagian A untuk mengisi daftar aset yang dimiliki pada masa akhir tahun pajak. Selanjutnya, melengkapi induk bagian J apabila terdapat dokumen yang akan dilampirkan. Lalu, melengkapi bagian K untuk pay dan menyampaikan SPT. Setelah melakukan pay atau pembayaran, selanjutnya apabila terdapat saldo deposit, akan muncul pilihan akan menggunakan saldo deposit atau tidak.
Apabila status SPT kurang bayar, maka SPT dapat dibayar dengan menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Lalu, kita akan menandatangani tanda tangan elektronik. Lalu kita masuk ke halaman utama, lalu klik submit dan bisa mencetak bukti SPT.